Ya, kita membahas mengenai penyusunan temuan ya, penyusunan temuan pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan BPK gitu ya. Nah, jadi di sini tujuannya adalah kita melihat ya bagaimana menyusun temuan, kemudian memahami gambaran hasil pemeriksaan, kemudian memahami gaya bahasanya gitu ya. Nah, jadi dalam menyusun temuan, uh, terutama temuan pemeriksaan gitu ya, itu adalah hasil dari evaluasi ya, setelah membandingkan bukti dengan kriteria. Nah, jadi itu temuan dapat menunjukkan bahwa kriteria ya apakah sesuai atau tidak sesuai. Nah, jadi di sini udah jelas ya, pemeriksaannya adalah berdasarkan pada kesesuaian ya antara kriteria ya kan yang sudah ditetapkan. Apakah hasilnya sesuai atau juga tidak sesuai. Nah, itu ya. Jadi uh, dan sifatnya ya bahwasanya uh, ragam temuan pemeriksaan tersebut gitu ya berupa temuan kelemahan pengendalian SPI ya kan, kelemahan temuan sistem pengendalian internal dan temuan mengenai ketidakpatuhan. Nah itu tadi ketidakpatuhan terhadap peraturan gitu kan, ketidakpatuhan terhadap jukla, ketidakpatuhan terhadap juknis ya kan, itu dia. Dan temuan pemeriksaan, kalau dia temuan pemeriksaan kinerja sesuai tidak sesuai gitu ya, sesuai atau tidak sesuai. Sementara tadi kalau dia temuan pemeriksaan keuangan uh, patuh atau tidak patuh gitu ya. Nah sifatnya itu jadi bukanlah apa ya, uh, bukanlah menyajikan melihat kewajaran ya, tapi berdasarkan pada patuh tidak patuh, kemudian juga lemah atau sesuai atau tidak sesuai. Nah itu dia ya. Dan temuan pemeriksaan kepatuhan itu adalah hasil evaluasi bukti ya, kepatuhan hal yang diperiksa ya dengan yang menjadi kriteria. Nah, jadi di sini kita lihat apanya ya, modelnya adalah sebab, kondisi dan akibat ya. Jadi sebab itu adalah antecedent ya. Jadi karena ada sebab ini ya, karena ada peristiwa gitu kan, atau ada kondisi faktual gitu kan, maka kondisinya ya itulah yang menjadi fenomena ya kan, atau kondisi faktual ya. Jadi antecedent, fenomena, konsekuen. Nah, dengan adanya kondisi itu maka akibatnya ini ya, atau peristiwa kondisi faktual. Nah, unsur-unsur temuan pemeriksaan meliputi sebab, kondisi, dan akibat. Unsur pokoknya ya. Sedangkan unsur tambahannya adalah judul, kriteria, tanggapan, dan rekomendasi. Nah, jadi ada unsur temuan itu ada 7 ya. Pokoknya 3, tambahannya 4. Ya. Pokoknya sebab, kondisi, dan akibat. Sementara tambahannya judul, kriteria, tanggapan, dan rekomendasi. Nah, judul, bagaimana cara menulis judul? Nah, cara menulis judul itu uh, kalau dia frasanya kucing betina, ya, jadi kalimatnya kucing itu betina, oke? Okay? Ya, kemudian juga kucing betina hitam, ya, kucing betina itu hitam, ya, atau juga kucing betina hitam dan gemuk. Maka kucing betina itu hitam dan gemuk. Nah, jadi ada kalimat penjelasannya ya. Kucing betina hitam dan gemuk yang berlari. Nah, jadi kucing betina hitam dan gemuk itu berlari. Nah, jadi jelas ada tambahan kalimat ya, pengertian frasa, ya, yaitu itu. Nah, itu.
Nah, itu ya. Jadi ada kalimat itu ya. Jadi yang menjelaskan suatu frasa. Nah, judul itu berbentuk frasa deh kan. Artinya diawali kata ke dan an. Jadi ke dan an atau pe dan an. Ya, jadi ke an pe an gitu ya. Nah, kelemahan. Nah, jadi ada kelemahan. Jadi ke dan an. Kelemahan pengendalian penerimaan pajak hotel. Ketidakakuratan ke dan an juga gitu ya. Kekurangan. Nah, berarti ada kelemahan, ada keakuratan, ada kekurangan. Kemudian ketidaklengkapan. Nah, itu ya. Kemudian ada keterlambatan. Nah, jadi itu. Untuk membuat sebuah judul temuan, pemeriksa harus berfokus pada atribut yang menjadi fenomena yang ingin dilaporkan atau sedang dipersoalkan ya. Jadi dalam contoh di atas atribut fenomena adalah lemah ya kan. Karena lemah, tidak akurat, karena kurang, karena tidak lengkap atau juga karena terlambat. Nah, itu ya cara menulis judul yang terkait dengan pemeriksaan. Dan dalam menulis judul ini, contoh judul yang menggunakan pean itu ya, pelampauan, pengabaian, pengurangan, pemahalan ya. Jadi pelampauan anggaran belanja barang jasa 500 juta, pengabaian atas kompetensi pejabat penerima hasil, mengabaikan ya, mengurang kualitas pekerjaan, kemahalan ya nilai pekerjaan. Nah, itu. Nah, jadi itu ya, bisa kita ambil kesimpulannya. Next. Kemudian fenomena yang ingin dilaporkan ya, terkait dengan ini isu utama kondisi yang harus berisi apa ya, konsep teori norma ya yang bukan merupakan opini, itulah kondisi gitu ya. Jadi pada ini dasarnya adalah untuk menguraikan kejadian faktual ya, baik positif maupun juga negatif yang perlu dilaporkan oleh pemeriksa ya, kondisi. Nah, untuk mengungkapkan kondisi, pemeriksa menggunakan strukturnya. Ada pendahuluan, ada tujuan pemeriksaan, ada metode pengumpulan dan analisa bukti, serta ada temuan pemeriksaan. Kemudian ada uraian prosedur dan bukti audit. Kemudian ada hasil analisa bukti, kesimpulan ya. Nah, dalam pendahuluan, paragraf pembuka dimaksud untuk mengarahkan perhatian pada fenomena yang akan dilaporkan. Nah, jadi di sini isi pendahuluan itu ya meliputi kalau terkait dengan masalah keuangan, yaitu isi paragraf pendahuluan adalah anggaran dan realisasi APBD ya, dan uraian komponen pengendaliannya. Kalau yang bersifat kepatuhan, anggaran dan realisasi. Ya kan? Kalau bersifat auditnya adalah audit kepatuhan, anggaran dan realisasi juga. Ya. Kalau kinerja, ya mengenai programnya atau kegiatan. Nah, jadi esensinya memang dalam paragraf pembuka mengarahkan pada fenomena. Ya, fenomenanya tetap realisasi dan anggaran, gitu ya. Kemudian apa ya kondisi tujuan pemeriksaan, metode pengumpulan bukti dan pernyataan singkat temuan pemeriksaan. Nah, di sini kalau kondisi untuk jenisnya pemeriksaannya keuangan, maka paragraf pemeriksaannya adalah kalau dia masalah pengendalian dan keuangan adalah menguji keefektifan, efektif atau tidak efektif pengendaliannya. Kalau bersifat patuhan, patuh atau tidak patuh. Jadi kalau dia patuh atau tidak patuh, maka yang dilihat adalah salah sajinya, gitu kan? Kalau bersifat kinerja menilai ekonomi, efisiensi dan efektif. Ya, kalau melihat kepatuhan menguji ketidakpatuhan material subjek pada peraturan menindaklanjuti pengujian pengendalian. Nah, kondisi uraian prosedur dan bukti pemeriksaan. Di bagian ini pemeriksa menguraikan berbagai proses yang telah dilakukan oleh dan bukti pemeriksaan yang diperoleh dalam pengujian, pengendalian maupun terinci. Oleh karena itu, pemeriksa dapat mengembangkan paragraf dengan pendekatan dan prosedur bukti ya. Kemudian hasil analisa bukti pemeriksaan yaitu pernyataan mengenai hasil analisa bukti. Nah, pada bagian ini pemeriksa membuat perbandingan ya antara berbagai jenis bukti yang diperoleh dari penerapan berbagai prosedur. Hasil ini hakikatnya merupakan kesimpulan atas kondisi ya. Dan hasil analisa dinyatakan pada bagian ini merupakan bukti analisa yang dibuat oleh pemeriksa ya. Jadi antara analisa dengan bukti itu harus ada disimpulkan.
Nah, terkait dengan kriteria, kalau di audit keuangan, ya, maka kriterianya menggunakan standar akuntansi pemerintahan, ya, atau juga sistem pengendalian internal sebagai kriteria utamanya, ya. Jadi standar ini tidak sesuai standar atau juga lemah atau juga tidak lemah, ya, atau memadai, gitu ya. Nah, ini pemeriksa dapat menggunakan kriteria lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan, ya. Nah, dalam pemeriksaan kinerja, pemeriksa menggunakan berbagai peraturan, kebijakan, ketentuan lain yang relevan, ya, dengan evaluasi kinerja kegiatan atau program yang sudah ditetapkan pada tahap perencanaan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan kepatuhan, pemeriksa menggunakan ketentuan yang mengatur hal pokok, ya, hal pokok dan yang sudah ditetapkan pada saat merancang pemeriksaan kepatuhan. Nah, akibat adalah fakta yang memiliki kaitan langsung, ya, dengan dan terjadi setelah fenomena, ya. Akibat bukanlah hal yang spekulatif, melainkan suatu hal yang secara faktual telah terjadi. Nah, itu ya, akibat kan telah terjadi, ya. Akibat dalam temuan pengendalian internal, maka meningkatnya resiko, gitu ya. Ya, meningkat resiko tidak tercapai tujuannya. Jadi dengan meningkatnya resiko, maka tujuan gagal, gitu ya. Itu akibat yang ditimbulkan, ya. Nah, ini kita melihat ya bagaimana akibat dalam temuan audit kepatuhan, ya. Nah, akibat tidak terpenuhinya kewajiban akuntabilitas. Akibat logisnya apa? Akibat logisnya adalah opini, ya, atas siklus tidak dapat diberikan. Akibat lainnya adalah akun laporan keuangan tidak wajar. Nah, contoh temuannya gimana? Pengeluaran tanpa bukti yang sah atau pekerjaan tidak selesai dibayar 100%. Nah, jadi kalau pekerjaan tidak selesai dibayar 100%, maka itu adalah subjek matter-nya adalah tidak terpenuhinya kewajiban akuntabilitas pemerintah, ya. Kalau ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan, ya dampaknya, akibatnya kan, ya, dampak atau akibat sama, ya. Akibatnya adalah kerugian, kekurangan, timbulnya kewajiban dan pengenaan sanksi yang sesuai dengan peraturan berlaku. Contoh temuannya apa? Pembiayaan kegiatan fiktif, ya, pajak daerah dengan tarif lebih rendah, taspen yang tidak dipotong dan tidak di-store, bendahara memalsukan tanda tangan rekanan. Nah, itu ya. Itu adalah sanksi, ya. Nah, pengenaan sanksi atas peraturan yang berlaku. Atau juga kehilangan, kerusakan dan penyalahgunaan. Kerugian keuangannya adalah uang bendahara hilang, ya, karena pencurian kendaraan dinas rusak karena kecelakaan penggelapan uang oleh bendahara. Dan akibat dalam temuan pemeriksaan, apabila tujuan pemeriksaan itu mengidentifikasi konsekuensi yang yang akan terjadi karena ada kondisi berbeda, maka akibat merupakan ukuran konsekuensi tersebut. Pemeriksa sering menggunakan akibat dalam pengertian ini menekankan perlunya perbaikan, ya. Apabila tujuan pemeriksaan untuk memperkirakan seberapa luas suatu program telah menimbulkan perubahan fisik, sosial, ekonomi, maka akibat merupakan ukuran mengenai dampak yang telah dicapai oleh program tersebut. Nah, itu akibat, ya. Kalau sebab, ya, sebab itu adalah antecedent, ya. Nah, jadi kalau ada yang melakukan penelitian pun menggunakan variabel antecedent berarti sebab itu, ya, sebab antecedent, ya. Sebab dari suatu fenomena, ya. Ada sebabnya, ya, dari suatu fenomena. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, antecedent merupakan fakta yang terjadi sebelum dan memiliki hubungan langsung dengan fenomena. Jadi rumusan sebab dalam temuan pemeriksaan harus dapat dibuktikan dengan pelaksanaan prosedur pemeriksaan, ya. Sebab dalam temuan pengendalian internal, karena adanya human error. Nah, itu sebabnya, ya. Karena sistem gagal, ya. Atau karena pelanggaran manajemen, ada kolusi atau ada pertimbangan lain, yaitu pertimbangan biaya dan manfaat. Itulah yang namanya sebab, ya. Sebab dalam temuan pengendalian internal. Nah, jadi ada aja kan gitu, ya, penyebab dari kelemahan kegagalan pengendalian internal. Nah, inilah dia sebabnya. Ya, kemudian juga sebab temuan kepatuhan
diklasifikasi menjadi 3 ya. Sebab yang sepenuhnya dapat dikendalikan, kemudian sedikit dapat dikendalikan, dan tidak dapat dikendalikan. Jadi ada sebabnya karena 3 kriteria lah ya. Controllable, uncontrollable, dan fully controllable. Ya, fully uncontrollable ya. Partial dan juga fully uncontrollable. Itu sebab. Ya, contoh sebab dalam temuan ketidakpatuhan adalah dapat dikendalikan. Ya, jenis sebabnya karena kelalaian, sedikit dapat dikendalikan, atau tidak dapat dikendalikan. Ya, kalau tidak dapat dikendalikan bencana alam ya kan. Kalau sedikit dapat dikendalikan karena ada kebijakan pemerintah. Tapi dapat dikendalikan karena kelalaian personil. Contohnya, kalau kelalaian personil, bandara menyimpan uang di laci. Ya, pelaksanaan kegiatan tidak membuat bukti pengeluaran. Kalau sedikit dikendalikan, ada kebijakan akuntansi, ada peraturan pengelolaan keuangan yang baru, gitu kan? Nah itu. Kalau tidak dapat dikendalikan, ya gempa, kebakaran, kerusuhan. Itu sebab. Nah, sebab temuan dalam kinerja, apabila tujuan pemeriksaan adalah menjelaskan mengapa terjadi kinerja yang buruk, maka alasan kinerja yang buruk inilah sebab ya. Oleh karena itu, masalah dapat merupakan akibat dari sejumlah faktor. Maka rekomendasinya dapat lebih mengena jika pemeriksa secara jelas dapat menunjukkan dan menjelaskan dengan bukti kaitan antara masalah faktor yang diidentifikasi sebagai penyebabnya. Apabila tujuan pemeriksaan ini adalah memperkirakan pengaruh program terhadap beban fisik, sosial, dan ekonomi, maka pemeriksa harus mencari bukti ya seberapa jauh program ini menjadi penyebab perubahan. Kalau tanggapan, nah pemeriksa itu mendapatkan tanggapan baik tertulis maupun juga artinya tertulis ya atas hasil pemeriksaan dari pihak yang bertanggung jawab. Namun demikian, terkait dengan kerahasiaan informasi dalam bentuk pemeriksaan investigatif, pemeriksa tidak meminta tanggapan juga. Nah, jadi ada hal yang dalam pemeriksaan itu tidak perlu tanggapan, yaitu audit investigatif. Kalau audit kinerja, audit keuangan, ya masih minta tanggapan ya, pemeriksa itu BPK ya. Tapi kalau udah audit investigatif, nah hasilnya nggak ada tanggapan. Nah, ini rekomendasi. Nah, itu saran ya, saran dari pemeriksa yang ditujukan kepada orang atau badan yang berwenang melakukan tindakan atau perbaikan ya. Rekomendasi disusun spesifik, terukur, relevan ya. Rekomendasi diarahkan untuk menghilangkan sebab dan memulihkan kerugian negara ya. Nah, ini kita lihat penyusunan temuan pemeriksaan, alur logisnya ini. Jadi alur logisnya yaitu adanya kondisi dan kriteria. Karena adanya kondisi inilah maka dibandingkan dengan kriteria. Kondisinya adalah memberikan informasi mengenai hal-hal yang ditemukan di lapangan ya. Kriterianya adalah memberikan tolak ukur dalam memeriksa dan menilai hal pokok ya. Jadi ada kondisi dan kriteria ini, ada sebab dan ada akibatnya ya. Ya, inilah dia. Jadi sebabnya ya memberikan bukti yang meyakinkan mengenai faktor menjadi sumber perbedaan antara kondisi dan kriteria. Maka akibatnya memberikan hubungan yang jelas dan logis ya, yang menjelaskan pengaruh perbedaan antara yang ditemukan oleh pemeriksa ya. Ya, kemudian nah alur logisnya itu ya, kondisi kriteria. Lantas ada antara kondisi dan kriteria ini ada sebab dan akibatnya gitu ya. Nah, ingat itu ya, kondisi, kriteria, lantas ada sebab dan ada akibat. Klasifikasi temuan ya, salah satu kerangka logis yang menjadi acuan menyusun temuan, yaitu diukur dalam keputusan ya. Jadi klasifikasi temuan merupakan alat analisa mengelompokkan temuan berdasarkan masalah yang diungkap. Temuan dengan permasalahan yang sama harus disajikan dengan cara yang sama. Kelompok temuan terdiri atas 3 kelompok. Kelompok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan, ya. Jadi esensinya ketidakpatuhan, kemudian kelemahan pengendalian internal dan keefisiensian, ya, atau 3E, ekonomis, efisien dan efektivitas. Nah, jadi kalau untuk temuan pemeriksaan ini dikelompokkan ya berdasarkan kondisi, kemudian subkelompoknya jenis temuannya dan akibat yang serupa serta subkelompok temuan ya berupa kriteria yang serupa ya.
Dan kemudian kita lihat gambaran umum hasil laporan pemeriksaan. Nah, jadi gambaran umum laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa, organisasi pemeriksa sebagai apa ya, organisasi keuangan negara ya yang memiliki produk laporan, tanggung jawab dalam penugasan atas nama negara. Nah, fungsi LHP dinyatakan dalam SPKN ya. Di SPKN yang sudah saya share dijelaskan ya. Untuk apa itu yang namanya LHP, laporan hasil pemeriksaan? Untuk mengkomunikasikan hasil, gitu ya, hingga terhindar kesalahpahaman. Kemudian membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan melakukan tindakan perbaikan dan memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang mestinya dilakukan. Berapa hal yang harus diperhatikan oleh pemeriksa sebagai menyusun laporan adalah kedudukan tim, siapa aja, ketuanya, anggotanya, kemudian dalam laporannya gimana, kemudian standar pelaporan, serta fungsi dan pengguna laporan, siapa saja. Kedudukan tim, anggota tim memiliki peranan sebagai pelaporan pemeriksa. Anggota tim berperan menyusun konsep temuan. Kemudian proses penyusunan temuan disiapkan oleh anggota tim, akan direview oleh ketua tim, berjenjang hingga ke pengendali. Nah, dalam pelaporan merupakan proses penyusunan laporan berdasarkan hasil analisa. Outputnya adalah LHP, ya, laporan hasil pemeriksaan dan ikhtisar hasil pemeriksaan. Nah, ini kalau masuk ke situs BPK kita bisa lihat itu. Yang namanya LHP nggak dapat gitu ya. Tapi kalau dulu tahun 2007 dapat ya. Ada disediakan. Tetapi karena banyak disalahgunakan, akhirnya hanya ikhtisar aja gitu ya. Nah, itu bisa kita lihatlah di situs BPK. Nah, untuk standar pelaporan, pertama harus ringkas, tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas. Nah, itu ya. Nah, sistematikanya gimana? Standarnya. Nah, pertama itu adalah ada pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan standar, ya kan? Tujuan untuk apa? Lingkupnya apa saja? Metodologinya apa saja? Kesimpulan, ya. Kemudian kesimpulannya temuan, ya. Rekomendasinya apa? Tanggapan pihak yang bertanggung jawab dan penandatanganan LHP. Nah, itu ya unsur dari LHP, laporan hasil pemeriksaan. Dan standar pelaporan di apa ya, di SPKN, standar pemeriksaan keuangan negara 2017 itu apa ya, untuk yang sifatnya rahasia, maka pertimbangan pemeriksa mengenai tidak diungkapkannya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dan dalam standar pelaporan ada pemantauan tindak lanjut. Nah, jadi tahun ini nggak ditindaklanjuti, tahun depan ditanya lagi, gitu ya. Kemudian fungsi dan pengguna laporan, ya, LHP fungsinya apa? Untuk mengkomunikasikan hasil, kan gitu ya, supaya hasilnya bisa dikomunikasikan, menghindari salah paham, kemudian sebagai bahan melakukan tindakan perbaikan, kemudian sebagai ini ya, memudahkan pemantauan. Itulah fungsinya. Nah, fungsi dan pengguna laporan, lembaga perwakilan pemerintah dan pihak lain. Kemudian aspek kualitas laporan pemeriksaan, ya, untuk dapat menyajikan laporan hasil pemeriksaan yang baik, pemeriksa harus mengetahui kualitas laporan yang baik, standar pelaporannya, pemeriksa harus menyusun LHP secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan objektif, meyakinkan, dan ringkas. Ya. Nah, azasnya apa saja? Tepat waktu, ya, sudah pasti ya. Lengkap, harus lengkap ya. Akurat, harus akurat. Kredibilitas dapat diandalkan ya. Objektif, ya, pemeriksa perlu memperhatikan tidak memihak ya, objektif. Meyakinkan, maknanya adalah adanya hubungan logis ya antara tujuan pemeriksaan, kriterianya, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Jelas, itu artinya tujuan pemeriksaan, kriteria, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Ya. Ringkas, ya, LHP itu harus ringkas, tidak memuat informasi yang tidak perlu atau tidak sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Ya. Nah, jadi LHP itu ya bisa berupa LHP keuangan, ya kan, LHP kinerja,
dan LHP PDTT ya. Ya, artinya dengan tujuan khusus ya. Nah, proses pelaporan pemeriksaan, nah inilah dia prosesnya. Adanya menyusun konsepnya, LHP-nya, kemudian pengendalian konsep LHP oleh pengendali teknis, kemudian menganalisa, mereview konsep LHP, kemudian memperoleh tanggapan, kemudian membahas konsep laporan, dan juga penerbitan penyampaian LHP. Nah, input untuk LHP apa? Temuannya, kemudian risalah pembahasan dan koreksi, kemudian laporan keuangan yang telah disesuaikan, ya, artinya sudah dikoreksi oleh auditor, serta kertas kerja, worksheet. Dan laporan keuangan wajar, ya untuk dalam hal ini laporan keuangan wajar adalah prinsip akuntansinya diterima untuk umum, ya, artinya sudah sesuai. Kemudian perubahan penerapan prinsipnya dari periode cukup dijelaskan, ya. Kemudian informasi dalam catatan yang mendukungnya telah digambarkan. Nah, itu dikatakan wajar. Nah, jenis opininya ada WDP, WTP, WDP, tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat. 4 aja ya. Kalau WTP gimana? Nah, kriteria opini itu ya kesesuaian dengan standar, kecukupan pengungkapan, ya, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ya, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Nah, alur merumuskan opini itu meliputi adalah ini ya, adanya pertimbangan opini, yaitu materialitas. Nah, itulah ya. Material tidak. Tidak material tidak. Ya, kalau misalnya material maka WDP kasih opininya ya. Tapi kalau tidak material WTP. Ya, artinya ada kalimat penjelasan. Ya, DPP ya. Kemudian WTP ya, tanpa adanya ini ya. DPP artinya adanya pelanggaran SAP. Nah, kalau ada apa ya, pembatasan ruang lingkup, maka yang sifatnya material, ya maka WDP dengan pembatasan lingkup, ya opininya. Ya, kalau ada pelanggaran SAP maka wajar dengan pengecualian ya, adanya pelanggaran SAP. Nah, itu kalau yang material ya. Kalau sangat material ya opininya tidak menyatakan pendapat atau tidak wajar ya. Adverse. Nah, ini alur dapat digambarkan ya untuk mendapatkan opini ya. Nah, kemudian bicara materialitas. Nah, ini adalah 3 tingkatannya. Nilainya tidak material, nilainya material tetapi, ada tapinya ya, tidak mempengaruhi keseluruhan penyajian, serta nilai material sehingga nilai wajar laporan keuangan dipertanyakan. Nah, keterbatasan lingkup meliputi, ya ini kalau dia adanya keterbatasan lingkup, bersifat material tidak. Jadi dalam ini ada pembatasan material, kemudian adakah prosedur alternatif, kemudian pembatasan menyeluruh terhadap laporan keuangan. Ya. Kemudian ada yang dikatakan istilahnya pervasiveness. Nah, pervasiveness itu adalah pengaruhnya atau dampak ya suatu akun terhadap keseluruhan laporan keuangan. Itu namanya pervasiveness. Sifat pervasiveness adalah dapat dilihat kompleksitasnya, proporsinya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, dan persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental. Itu namanya pervasif. Nah, jenis laporan LHP itu ada 3 ya. Makanya buku 1, buku 2, buku 3. Buku 1 itu adalah laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan. Nah, jadi bersifat laporan keuangan ya. Kewajaran atas laporan keuangan. Buku 2-nya atas kelemahan sistem pengendalian. Buku 3-nya patuh ya terhadap peraturan. Nah, jadi ketika diterbitkan laporan atas suatu entitas ya, maka 3 buku ini lahir. Tapi yang paling banyak itu buku 1 ya. Kalau dia buku 2, buku 3 ya dikit. Gitu ya. Kemudian kita lihat, ya mungkin ada yang mau diskusi, silakan. Silakan ya. Boleh raise hand, boleh tanya ya. Nah, kita lihat gaya bahasa pelaporan. Nah, gaya bahasanya mampu memahami penggunaan tanda baca, mampu menjelaskan tabel, ya kan, mampu mengkategorikan kata bilangan, mampu menguraikan kata dan menyampaikan satu gagasan,
mampu memahami penggabungan klausa, mampu menjelaskan pengertian dan struktur paragraf, dan mampu menjelaskan penyusunan laporan menggunakan lembar kerja yang standar. Ya. Nah, kriteria laporan yang baik, ya artinya ditulis dengan bahasa yang nyaman dibaca, itu ya. Gaya selingkung, nah gaya selingkung dalam pelaporan menggunakan pedoman penulisan laporan, ya gaya selingkung yang sudah diterbitkan oleh BPK. Yang harus diperhatikan dalam penyusunan konsep laporan hasil, pemahaman gaya bahasa, ya, panduan pengembangan judul, struktur pengembangan paragraf, dan panduan mengembangkan kalimat. Nah, 4 variabel ini. Penggunaan tanda baca. Tanda baca adalah tanda dalam penulisan untuk memberikan batas kata lafaz. Ya. Nah, jadi tanda baca yang digunakan, baik itu untuk judul atau juga subjudul, menggunakan huruf kapital setiap kata. Nah, itu ya. Dan huruf pertama setiap judul, ya tidak ada kata sambung, ya di, ke. Ya. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul. Nah, tak boleh pakai titik ya. Kemudian gunakan notasi angka desimal dengan angka Arab. Ya, bukan Romawi ya. Sebagai kode dan notasi ditulis bertingkat sesuai dengan tingkat topik dan subjudul. Kemudian kalau tanda baca yang digunakan penugasan bab atau subbab adalah gunakan huruf kapital ya. Ada tidak tanda titik tidak dipakai. Kemudian gunakan notasi desimal. Nah, ini contoh ya bagaimana pemeriksaan kegiatan pelayanan publik, ya, pelayanan publik di bidang infrastruktur, ya, pelayanan publik di bidang pendidikan, pelayanan publik di bidang kesehatan, ya, pelayanan publik di bidang kesehatan balita. Ya. Jadi tanda baca penulisan nama negara, lembaga pemerintahan, serta nama dokumen resmi. Tanda baca yang digunakan dalam bentuk bab ya, subbab. Nah, jadi ini misalnya contoh ya Indonesia ini huruf, nah, jadi huruf besar semuanya. Jadi gunakan huruf kapital sebagai huruf pertama. Kalau huruf kecil salah ya. Kemudian apa ya? Silakan. Izin bertanya Pak, Ya. tentang yang tadi LHP kinerja dan PTT, apakah apa perbedaannya Pak? Dan apa bisa tiga-tiganya itu dalam satu LHP? Makasih Pak. Ya. Jadi yang namanya apa ya? Yang namanya kinerja atau disebut dengan audit operasional ya. Nah, jadi kalau dia bersifat audit operasional untuk melihat ya keefektifan, efektif tidak efektif. Nah, itu yang namanya audit kinerja. Nah, sedangkan yang satu lagi gitu ya, yaitu audit kepatuhan. Nah, jadi audit kepatuhan ya misalnya pelaksanaan apa ya, pelaksanaan penggunaan dana BOS ya sudah sesuai dengan pedoman juknis, petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Permendikbud nomor sekian gitu ya. Nah, jadi itu adalah yang namanya berdasarkan pada audit untuk patuhan. Nah, jadi satu lagi adalah menilai efisien tidak efisien. Ya, jadi nanti kalau bicara efisien tidak efisien terjadi pemborosan. Nah, kalau dia terjadi pemborosan, maka besarnya pemborosan seberapa? Nah, ketika dapat ditemukan jumlah nominal besarnya pemborosan, maka harus ada pengembalian kas negara ya. Nah, jadi itu. Kalau misalkan tadi terkait dengan kepatuhan, ya, maka kalau dia tidak patuh, ya misalnya penggunaan dana BOS digunakan untuk membangun kelas, ya sehingga menyebabkan hal ini merupakan tidak sesuaian ya atas berdasarkan pada Permendikbud nomor 12 tahun 2022 ya tentang penggunaan dana BOS sehingga peruntukan dana gitu kan tidak patuh berdasarkan pada penunjuk teknis sebesar 100 juta. Maka 100 juta dikembalikan. Nah, itu gitu ya. Itu bedanya di sini. Ya, kemudian kalau menulis apa gimana? Tanda baca nulis nama jabatan.
Nah, jadi kalau menggunakan nama jabatan harus huruf besar dulu ya. Nah, jadi misalnya rapat tersebut dihadiri sekretaris. Nah, nggak boleh huruf kecil sekretarisnya, huruf besar. Nah, ini ya, sekretaris jenderal, kepala biro, pimpinan proyek, pengembangan website, petunjuk teknis, pemeriksaan laporan keuangan. Nah, ini. Nah, kalau nama orang, ya gunakan tanda titik setelah singkatan nama M titik, Dr. titik, Muhammad Satya dipanggil Satya. Satya adalah seorang kepala Badigla. Nah, kalau misalkan apa ya, gelar orang di mana? Gelar akademik yang membedakan nama, marga dan sebagainya. Ya, jadi ada profesor, titik, doktor, titik, haji. Nah, jadi bukan haji ya, atau misalnya doktor. Nah, jadi tidak ya, langsung disebut aja singkatannya. Ini. Kemudian gunakan tanda koma dari setiap nama orang. Nah, itu ya. Jadi ini Anwar Nasution koma. Tanda baca dalam penulisan undang-undang. Nah, huruf kapital gitu ya. Jadi huruf kapital ini. Kira nggak ada masalah ya. Kemudian huruf kapital kata pasal ya. Jadi nggak boleh pasal itu huruf kecil. Karena jadi huruf besar. Kemudian penulisan nomor dan nomor peraturan misalnya. Jadi perkalan ya. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara. Nah, jadi nggak ada disebutkan 12 nomornya. NO atau nomor. Ya, perkalan 12 saja langsung. Ya, pasal ini pasal 27 ayat dalam kurung 1 ya. Jadi satunya harus dalam kurung kalau ayat. Karena dia sub. Kemudian gunakan tanda petik untuk mengapit pengutipannya. Nah, misalnya ini. Undang-Undang Nomor 15, ya, BPK ya. Undang-Undang Nomor 15 berbunyi. Nah, jadi setiap apa ya, pengutipan maka harus ada tanda petik. Tanda petik di awal dan tanda petik di akhir. Nah, ini ya. Dan juga tanda baca dalam penulisan rincian ya. Tanda koma dipakai dalam suatu perincian atau pembilangan lebih dari 2 ditulis dalam diketik secara horizontal ya. Rincian dapat menggunakan notasi berupa angka atau huruf. Nah, ini ya. Kemudian tanda baca dalam penulisan, rincian masing-masing berisi maksimal 5 kata ya, disusun secara horizontal. Nah, ini. Ya, penggunaan tanda baca kata asing itu juga ya. Jadi ada cetak miring deh. Gunakan huruf miring ya untuk kata asing. Misalnya bahasa Inggris ya, makanya cetak miring. Recoverable cost ya, cetak miring recoverable cost-nya. Kalau bahasa daerah juga ya, penggunaan kata asing atau daerah juga cetak miring atau tanda ya cetak miring tuh. Italic. Lender, nah, seperti itu kan. Kemudian juga penggunaan tanda baca lainnya. Ya, kemudian tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat. Nah, ini ya. Saya kira nggak ada masalah ini ya. Penyajian tabel gambar ya, harus ada nomor tabel. Kemudian penyajian tabel gambar, nah seperti ini ya. Jadi tabel 32, tabel 3.2. Nah, dan tabelnya seperti ini, harus penuh dia satu halaman. Ya, tidak boleh di tengah halaman. Gambar gitu juga harus penuh satu halaman. Harus satu, nah, dari awal sampai akhir, full dia ya. Kalau dia penulisan angka, nah ini ya, juta untuk bilangan dengan 6 nol. Nah, jadi harus disebutkan nolnya. Miliar untuk 9 nolnya. Triliun disebutkan 12 nolnya. Nah, kemudian juga simbol mata uang ya, digunakan Rp, USD, JPY. Ya. Kemudian penulisan angka, nah sebagai berikut. Nah, ini saya kira kita lewatkan aja. Nah, penyusunan kalimat ya. Nah, dalam lingkup bahasan ini kita menyusun kalimat berdasarkan pada pengembangan permasalahan umum ya, ketidakjelasan subjek kalimat, kalimat tidak lengkap, kalimat terlalu panjang, hubungan antara kalimat dalam satu paragraf tidak memiliki hubungan yang jelas, hubungan antar paragraf yang tidak jelas.
Jadi ada panduan pengembangan kalimat, ya penggunaan kohesi, antar klausa, antar kalimat, dan juga rujukan anaforsis. Ya, kemudian permasalahan ketidakjelasan subjeknya, kalimat minimal terdiri dari subjek dan predikat. Nah, itu ya. Jadi ada subjek, ada predikat. Kemudian untuk kalimat yang tidak lengkap, nah penulis untuk membuat kalimat yang cukup panjang, tetapi kalimat itu sebatas subjek. Nah, harus ada subjek dan predikat. Artinya kalau tidak terpenuhinya subjek dan predikat, maka itu adalah kalimat tidak lengkap. Ya, kemudian untuk kalimat yang terlalu panjang, ya penulis sering memasukkan informasi ke dalam satu kalimat. Hal ini mengakibatkan kalimat terlalu panjang ya dan sulit dipahami. Nah, ini contohnya, aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya karena belum dilakukan inventarisasi. Jadi cukup aja aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya. Titik, sudah. Gitu ya. Hubungan antar kalimat, satu paragraf tidak memiliki hubungan jelas. Ya, harus jelas ya. Hubungan paragraf tidak jelas. Nah, dalam menyusun paragraf temuan, nah paragraf yang disusun di dalam laporan ini adalah paragraf yang deduktif. Ya, artinya apa? Sifatnya dari umum ke khusus. Jadi difokuskan pada topiknya, selanjutnya dikembangkan menjadi kalimat-kalimat. Dia dimulai dari kalimat topik, gagasan, memberikan detail pendukung, dan ditutup dengan kalimat yang dinyatakan gagasan utama. Dalam menyusun judul temuan, ya judul memberikan gambaran kepada pembaca untuk memperoleh informasi. Salah satu teknik mengungkapkan judul yaitu memberikan simpulan gambaran kondisi permasalahan yang terjadi. Lembar kerja pengetikan yang perlu diperhatikan kertas, bidang kerja, pengetikan, ilustrasi, dan nomor halaman. Prinsip penulisan laporan, menyusun bagian laporan berdasarkan sarannya, fokus kepada kebutuhan pembaca, dapat dipercaya, kemudian temuan pemeriksaan mengandung unsur apa, siapa, bila mana, mengapa, bagaimana, dan di mana. Nah, harus ada kerangka berpikir logis, gitu ya. Nah, itulah ya terkait dengan topik kita kali ini, gitu ya. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan, Pak Ibu, adik semua. Nah, jadi di sini kita sudah menyampaikan ya apa yang dikatakan dengan temuan pemeriksaan ya dan laporan hasil pemeriksaan. Jadi baik menyampaikan temuan pemeriksaan itu harus ada yang namanya kriteria gitu ya dan akibat. Nah, dari kriteria dan akibat gitu ya, hal itu ada apanya ya, dampaknya. Ada lagi silakan. Ya, kalau tidak ada nanti videonya mohon diulang lagi gitu ya. Dan ini semuanya ada di SPKN ya. Jadi tinggal baca aja kita di standar pemeriksaan keuangan negara 2017 ya yang sudah saya berikan. Nah itu. Silakan, ada lagi? Ada? Ya, baik. Kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya program kita. Dan minggu depan ini udah pertemuan keberapa? Udah yang ke-8 atau 7?